Oke, sampai jumpa di podcast saya yang kedua. Selamat malam, pemirsa. Hari ini saya kedatangan tamu, saya spesial sekali. Kebetulan beliau adalah teman ibu saya. Teman ibu saya pergi berangkat haji dan sampai sekarang mereka sering bersilaturahmi sebulan sekali. Beliau adalah Bapak Sunoto. Ya, Ya, Pak Sunoto saya panggil apa ini? Bapak Haji atau Pak Noto atau gimana enaknya? enaknya ya Pak Bi- Sunoto. Biasa dipanggil Pak Pak Su Pak Noto. Pak Oh, Pak Pak Noto. Noto. Pak Haji? Ya, belakang-belakang ini Ah, aja Pak ya, Haji. Pak Noto. Ya, Pak Noto terima kasih ya sudah datang ya. Karena tadi sama-sama. saya kan ke sana Bapak masih di masjid Pak ya. Ya, Bapak di situ sebagai apa Pak? saya di situ sebagai imam juga membantu mengajar ngaji Oh ya. anak-anak. Jadi maghrib itu saya ngimami di masjid situ. Setelah ngimami masjid saya bantu ngajar anak-anak ngaji Hmm. situ. Oke, sebelumnya kita kembali ke belakang Pak, ke Iya, masa iya. lalu Bapak. Iya, Bapak kayaknya dari logat Bapak dari Jawa Pak ya? Jawa Timur, Jember. Oh Jawa Timur Jember. Iya, Nah, iya. sebenarnya dari nama kita udah tahu Pak ya Jawa, Iya. tapi kita nggak tahu Jawa mana. Mana? Jember berarti Jawa Timur. sama seperti ibu saya ya, ibu Iya. saya dari Lumajang. Iya. Oke, orang Jawa ini ya. Iya. Udah lama Pak ya Bapak merantau ke Batam? Mulai tahun 2004. 2004 Pak ya. Iya. Tapi masih medok Pak ya. Kalau bicara Indonesia. Ya, namanya agak kagok ya. Biasanya bahasa Madura, bahasa Jawa biasanya. Oh gitu ya, Iya, Madura ya, Jember iya, kan Madura ya. Iya, Madura. Iya. Pak, saya mau nanya, Mm-mm. 2004 itu berarti sudah hampir 19 tahun ya? Sekitar 17 tahun lah ya. 17 tahun. Kok Bapak ada niat ke Batam ya? Ya, Kenapa gitu? waktu itu saya dulunya pedagang sapi atau istilahnya petani. Waktu itu kita termasuk ya kena cobaan, istilahnya kata orang bangkrut. Jadi saya akhirnya aku pikir-pikir kalau usaha di Jawa seperti ini kapan saya bisa istilahnya itu tadi nyaur utang sama tanggungan saya, terus kedua kalinya saya punya masa harapan ke depan anak cucu saya bagaimana, makanya saya akhirnya keluarga dari saya dari Trenggalek kan ke Batam. Saya terpaksa akhirnya coba kita merantau ke Batam. Jadi, waktu Bapak merantau ke Batam itu, Bapak sudah punya anak? Sudah, anak 2. Yang satunya madrasah kelas 3, yang satunya sanawiyah kelas 3. Oh, sanawiyah ya, 3. Berarti anak-anak sudah sekolah. Kemudian waktu Bapak ke Batam itu ada saudara dari Trenggalek. Dia sudah berusaha di sini. Ya, jadi harapan Bapak nanti di Batam tinggal sama mereka? Ya, saya waktu itu kita istilahnya dia juga ngekos, saya ya ikut kos juga, cari kos-kosan juga. Jadi Bapak dari Jawa ke Batam kos. Banyak nak Bapak bawa modal karena kan Bapak sudah bawa anak-anak kan, istri. Belum, waktu itu saya sendiri. Oh, Bapak berangkat sendirian. Ya, jadi anak sama istri masih di Jawa. Terus mau ditinggal ibu karena Batam ini kan tahu sendiri kan. Iya, ya termasuk kok kita namanya kepepet ya mau tak mau harus kita ditinggalkan gitu. Oh gitu. Jadi waktu Bapak sampai ke Batam, Bapak kan kos ya Pak, langsung dapat kos ya. Apakah Bapak waktu kos itu Bapak sudah dapat pekerjaan? Saya alhamdulillah waktu itu ngelamar di perusahaan roti, jadi kita disuruh sopir roti itu tadi. Sebab dari Jawa sudah walaupun tidak begitu lihai sudah bisa nyopir. Jadi alhamdulillah ada orang yang membutuhkan sopir roti.
saya menjadi sopir roti perusahaan roti itu tadi. Bapak nyupir roti itu keliling Batam gitu Pak ya? Iya, suruh kirim ke Marina City. Waktu itu Marina City masih hotelnya masih orang Singapura, dari turunnya di Marina City sana. Iya, Jadi saya mhm. akhirnya kirim di Nagoya. Jadi waktu itu kita baru di Batam 1 minggu sudah dilepas, suruh ditunjukkan jalan ini, jalan gang ini. Saya terpaksa ya alhamdulillah bisa, ya agak-agak lupa ya, agak ingat, tapi alhamdulillah bisa. Bapak kan Batam ini lumayan luas juga. Kok Bapak berani kan maksudnya nggak ada petunjuk GPS kan nggak pakai itu kan? Belum ada. Jadi apa berdasarkan naluri atau apa gitu? Naluri aja. Saya apa-apa kerjaan itu tadi saya bandingkan bahwasanya saya insya Allah bisa, ilmu yang ndak nampak aja seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu itu bisa saya, apalagi ini sudah ada yang menunjukkan 1 kali, insya Allah saya bisa. Gitu. Berapa lama Bapak kerja? Kerja waktu sopir itu kita waktu itu ndak lama, itu sekitar 3 bulan. Sebab itu tadi ya kita namanya cari batu loncatan katanya itu sehari 20.000. Jadi 1 bulan 600.000. Kalau seandainya ndak masuk 1 hari ya dipotong 20.000. Kalau nggak masuk dipotong, bukan nggak dibayar. Ndak, jadi ya kita masuk harian itu masuk. Kalau full kita ya 600, kalau ndak full ya pokoknya anggaplah sehari 20.000. Oh, begitu Pak ya. Jadi secara tidak langsung tidak cukup lah Pak ya. Yes, kita termasuk ya cukup saya untungnya tidak merokok itu tadi aja. Ya demi untuk nanti aku kirimkan supaya namanya punya keluarga, nanti aku kirimkan sama keluarga itu tadi. Jadi hanya 3 bulan aja Pak. Kenapa Bapak berhenti? Itu tadi saya ditawari kawan juga, seandainya itu di bangunan, kawan saya katanya gajinya itu walaupun kenek bagian ngaduk semen, mangguli semen, naikkan pasir itu tadi gajinya 40.000. Saya akhirnya tak apa-apa wis ikut itu aja, yang 40.000 kerja apa aja, yang penting hasilnya agak lumayan gitu. Tapi ya memang ya 20.000 kita hanya mengantar-ngantar barang. Mengantar barang ya itu tadi ya kita biasa sudah dimarahi juga kalau kirimnya nanti sambil ngambil uang. Soalnya kan termasuk kita dipercaya suruh ngambil uang. Tadi seandainya istilahnya kita nanti uangnya itu kurang 20.000 apa kurang 50.000, kita ya disuruh tambel. Jadi waktu kerja di pabrik roti tidak berat, tapi resikonya tinggi ya Pak ya. Sekarang Bapak kerja di sebagai kuli bangunan, gajinya lumayan, tapi menggunakan tenaga Pak ya. Agak berat ya Pak ya. Tapi resiko kecil, tidak menggunakan otak. Oh gitu. Jadi Bapak ambil pekerjaan itu. Iya, yang penting hasilnya agak lumayan. Lumayan Pak ya, 40.000 berarti 2 kali lipat udah. 40.000. Ya, lumayan 40.000, sejuta 200 ya. Iya. Jadi 2 kali lipat. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Walaupun pekerjaannya menurun. Ya Pak ya. Iya. Oke. Sekarang waktu Bapak kerja di kuli bangunan itu Bapak nggak merasa gimana ya? Pekerjaannya kan biasa bawa mobil kan enak duduk aja kan. Tiba-tiba bekerja keras di tengah panas, mengaduk semen, semua lah. Saya bisa lihat, bisa bayangkan betapa kerasnya pekerjaan itu. Bapak nggak ada mengeluh? Nggak, saya bersyukur aja. Terus akhirnya waktu itu juragan yang bangunan itu tadi membutuhkan sopir lagi. Supir lagi. Sopir lagi tadi, sopirnya dulu anggar 3 bulan ganti, 2 bulan ganti. Coba Pak D itu katanya bisa nyopir, saya suruh bawa sopir itu Pak D yang kenek. Kalau bangunan itu katanya kenek, pembantu bangunan. Akhirnya saya dipanggil sama bosnya itu tadi,
Pak D bisa nyopir, bisa insya Allah. Akhirnya suruh bawa lori yang panjang itu kan. Akhirnya saya gajinya berapa bos? Itu tadi sama 40.000 itu tadi. 40.000 juga. 40.000 juga. Cuma katanya tadi ya anggaplah nyopir kalau di Batam lain dari pada di Jawa. Di Jawa kan anggaplah tinggal juga jejek lah istilahnya. Iya. Kalau di Batam ya harus ngikut naikkan besi, naikkan semen itu tadi. Cuma ada kawannya itu tadi kita sudah biasa kerja keras. Jadi berat juga Pak ya. Di samping kita menyupir, kita juga bekerja ya. Nah, kita sama-sama kerja sama-sama. Itu tadi istilahnya kernet kalau di Jawa itu kernet itu sama itu pembantunya itu tadi. Itu berapa lama Bapak bekerja itu? Bekerja sopir waktu kuliah bangunan ada setengah tahun. Terus akhirnya meningkat jadi sopir tadi ada 1 tahun juga. Oke, Bapak masih tinggal di kos-kosan? Iya masih ngekos waktu itu 125 Bu ya. Ibu sudah aku suruh ke sini. Masih apa ya? Masih murah waktu itu Pak ya. Nah, kos tapi ya hanya sepeda itu aja padahal itu ya namanya sepeda aja. Oke. Sekitar 100. Setelah supir Bapak berapa lama Bapak berhenti ya? Nggak, saya supir sekitar 1 tahunan lah itu. Ya terus akhirnya ibunya datang suruh datang ke Batam. Saya anggaplah setengah tahun itu tadi aku pikir-pikir ya namanya keluarga ya istilahnya agak kangen sama keluarga, nyusul ke Batam aja sudah walaupun kos kita terus sana akhirnya dititipkan sama mbahnya, cucunya ikut sama mbahnya. Nanti yang besar sudah di pesantren, yang kecil itu tadi sama neneknya. Oh, jadi ibu aja dulu ke Batam. Ibu aja ke Batam. Masih kerja sebagai supir dan sopir. Kemudian berapa lama itu Bapak berhenti? Itu sebagai supir? Supir setahun Bu. Ikut supir setahun. Bab itu tadi ibu ini sudah di sini. Aku bukakan istilahnya warung kecil-kecilan. Supaya ibu ini kan belum pernah ikut merasakan ikut orang, jadi walaupun kecil-kecilan akhirnya aku bukakan warung kopi atau jualan rokok. Terus akhirnya ibu itu ya ikut, akhirnya alhamdulillah bisa. Terus malam-malam itu kumpul kan sama kawan-kawan. Loh Pak Sunoto enaknya kalau ikut jual buah apa kan, ikut jual buah lah, penghasilannya jual buah itu berapa? Kalau sehari itu tadi membawa sekitar modalnya 100, kadang-kadang dapatnya uang ya 170, 175, berarti untungnya ya lebih daripada 50 lah. Oke, jadi gini. Tadi kan Bapak kan kerja sebagai supir dan kerjaan pendukung lainnya, angkat-angkat barang-barang yang di Bapak supirin ya. Karena Bapak dengar teman-teman Bapak nganjurin untuk kerja jualan buah itu, kok tiba-tiba Bapak berniat gitu, padahal jual buah itu kan pertama sekali kan memang teman Bapak kan bilang modal 100 tapi dapatnya 170. Itu mungkin bagi mereka yang sudah lama, tapi bagi Bapak yang ingin berkecimpung usaha itu, apa Bapak yakin gitu? Saya sudah punya prinsip yakin bahwasanya Allah itu tadi insya Allah kita betul-betul usaha. Sebab saya sebelum ke Batam sudah pernah jadi petani pedagang. Itu tadi soal risiko sudah pedagang itu tadi kadang-kadang kita hasilnya turun, cuma kadang-kadang banyak naiknya kan gitu. Ya pernah rugi tapi insya Allah banyak untungnya gitu. Tadi ya cobalah besok aku tak ikut jual buah. Apalagi Pak Sunoto kan sudah punya sepeda motor walaupun jelek gitu. Waktu itu saya punya sepeda motor Karisma.
Bukan, waktu itu seperti Prima itu apa itu? Oh, Prima, iya ya, heeh. Sepeda Prima itu Heeh, tapi mhm, sudah jelek. Kita yang mhm. penting waktu itu kan ya namanya untuk ke sana sini itu tadi yang penting kita ndak jalan untuk jual buah nanti kita waktu itu beli 700 tah berapa bisa waktu Mmm. itu. Ya istilahnya sudah agak jelek lah motornya, penting untuk bisa kerja. Jadi Bapak berhenti bekerja ya? Berhenti ya, Berhenti. berhenti ya. Kemudian modal waktu Bapak, mulai, buka usaha buah itu 700.000 untuk motor atau untuk usaha? Pertama ya sekitar usaha motor sama itu ada 1 juta. Mmm, mhm. Istilahnya motornya 700 untuk persiapan dagang buah anggaplah 300 gitu aja. Oke, saya tertarik nih. Mhm. Saya nggak kepikiran, jualan buah. Itu kan jual buah itu kan ada seperti, nanas, semangka, Heeh, kates, komplit. yang dikasih batu es, Pak, ya, Iya, dibawa ditaruh di dalam box, nah itu box keliling, Pak, ya, putar-putar keliling. putar keliling. Iya, Itu awalnya sekali waktu Bapak jualan itu, iya, eee, dalam pikiran Bapak itu Bapak harus kemana dulu gitu, karena kan keliling itu kan harus di tempat orang yang misalnya berkerumunan atau apa iya, iya, gitu. iya. Dan, ada perasaan gimana di dalam diri Bapak? Jual buah, Bapak ada mengatakan, "Buah buah," atau apa gimana Ya, gitu awalnya? awalnya ada yang bunyi totet 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 itu kedua kalinya ya kita sudah namanya sudah agak mental kuat buah buah buah. Kadang-kadang juga Pak D ini hujan-hujan kok jual buah, hujan-hujan ini kadang orang ngecek kan, Mhm, kadang-kadang ngejeleki sama kita, kadang-kadang Pak D hujan-hujan itu enaknya jual kopi, apa jualan gorengan, hujan-hujan jual buah ya namanya kita sabar usahalah namanya kita mudah-mudahan nanti kan mhm. namanya kita sabar katanya innallaha ma'as-sabirin itu Iya, tadi mhm, Gusti Allah itu bersama orang yang sabar kita mhm, ingat itu aja jadi kita orang gocek-gocek itu ya wah Pak D ini ya, biasa kita ya bercanda mhm. namanya sama Jadi terus akhirnya waktu itu kan saya punya prinsip gini, Bu, kita waktu supir itu tadi, mhm, di sana ada PT, mhm, seperti PT Singkom itu mhm, banyak nanti kalau keluar PT itu keluar pasti beli buah. mhm, Terus seperti di Pelabuhan Sekupang sana itu ya orang banyak anu juga, mhm, orang istilahnya haus lah saya. mhm, Jadi kita itu tadi sret ke Batam Center, mhm, nanti sana ya namanya itu tadi, belum begitu pikiran, harus sabar-sabar itu tadi, sabar menunggu ya mhm, maksudnya. Jadi mhm, akhirnya kita situ belum sudah waktunya, sudah jam segini, tapi kok masih banyak buahnya ini mau mhm, kemana? Wis penting waktu jamaah sholat zuhur kita ya jamaah, waktu sholat ngasar kita ya harus tinggal jamaah. Nanti mhm. habis itu kita wis gentirit pergi lagi ke tempat yang itu tadi kita dalam hati kita tuju, ya ke Sekupang sana. Karena jadi kita sehari itu kalau dulu itu pol tangki itu sehari semalam habis lah itu. Ya ampun. Setiap malam itu habis itu ngisilah minyaknya itu. Sebab itu tadi, mana yang jauh yang ramai itu namanya belum begitu pengalaman ya, hanya pengalaman. Mhm. Jadi gini, Pak, ya, Mhm, Bapak, waktu itu usaha jual buah, mhm. tapi Bapak belum tahu, di mana, Bapak harus pergi. Jadi Bapak keliling-keliling di mana orang ramai di Iya situ. gitu. Padahal Bapak kan sebelumnya, tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Iya, Maaf, Pak, ya, mhm. apa, dalam, batin Bapak itu, "Aku ke sana jual." Ada rasa malu nggak sama mereka? Ya kita itu tadi masalah malu tak ada sebab kita itu tadi sudah keluar dari Mhm. daerahnya lah, Heeh. kita ke Jawa sudah meninggalkan Mhm. keluarga, ndak ada kalau kita seperti di Jawa, "Wah, Pak Sunoto dulu uangnya banyak, sekarang jatuh miskin, dagang buah ya malu." Kita sudah ndak ada yang tahulah kita, yang penting di perantauan itu harus bekerja keras demi untuk insya Allah Keluarga. mudah-mudahan kita kan itu tadi ingat
Yang penting kita waktunya ibadah, waktunya kerja. Alhamdulillah gitu. ya Pak ya. Jadi Bapak itu sebenarnya kalau di kampung malu karena dulu kan pengusaha, tapi sekarang di luar lah Pak ya. Iya, di luar. Ibaratnya nggak ada yang kenal Pak ya. Ngapain harus malu? Dan kita merantau memang niat mau cari uang, bekerja Pak ya. Iya. Memang orang-orang Jawa ke merantau itu niatnya untuk bekerja Pak ya. Iya. Ya kadang-kadang kata orang kan bertanya mau kemana Mas, golek kerjo. Makanya itu tadi, makanya kadang orang bercanda, makanya yang dicari kerjaan jadi tidak dapat uang, mau kemana? Mau kerja di sana. Tidak tanyai mana mau cari uang, enggak gitu kan orang Jawa berarti cari kerjaan. Jadi ya prinsip orang Jawa memang pertama sekali cari kerja. Dan dari kerja itulah dapat uang ya Pak ya. Iya, beda-beda lah kita ya. Jadi waktu Bapak jual buah itu ada harapan Pak ya. Pertama sekali buah habis nggak tuh Pak? Bapak bawa penuh atau gimana? Penuh terus Bu. Jadi saya bawanya pokoknya kita itu tadi lah. Saya ingat waktu kita dagang sapi aja modalnya kadang-kadang puluhan juta, belum tentu hasilnya sehari itu tadi, belum tentu lah hasil namanya dagang itu tadi kalau bilang kalau pernah rugi ya cuma sering hasil, pernah rugi kita tidak putus asa. Terakhirnya kalau paling modal 150, nanti kalau jebol insya Allah dapat uang 300, kalau tidak jebol ya 250 ya sudah untung 50 ke atas lah kita. Jadi waktu hari pertama Bapak jualan itu kan modal bawa sekitar 100 ribu. Dapat habis. Tapi dapatnya ya itu tadi lah, anggaplah 170 kita sudah alhamdulillah. Semangat Pak ya. Semangat. Jadi walaupun kena hujan, ya kita berteduh dulu di halte. Kadang-kadang orang di halte itu tadi ya beli juga. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, pekerjaan jual buah ini tidak terlalu berat. Tidak berat. Tapi memakan waktu ya Pak ya. Tidak makan waktu. Apalagi itu tadi berat, tidak dibilang berat. Padahal berangkatnya belanja itu jam 3 malam itu sudah bangun. Jam 3 malam udah bangun Pak? Udah bangun. Terus berangkat jam 3. Pulang dari pasar paling ya jam 4. Itu di rumah sambil nunggu jamaah subuh ngupas dulu sambil nanti terus Bu ya di depan saya itu tadi walaupun aku ngupas sendiri enggak aku bangunkan biar tidur aku ngupas sendiri, nanti baru itu ada dengar adzan ya, memang itu tadi imamnya ya saya juga, jadi akhirnya saya ya berangkat ke masjid, habis itu dari masjid mulai ngupas lagi itu tadi itu. Iya. Jadi gini Pak ya, waktu Bapak sudah mulai jualan buah itu, Bapak sudah beli rumah atau sudah gimana, masih di kos-kosan? Mulai beli rumah pertama waktu itu sekitar 1,5 juta waktu itu. Rumah ruli nempel di dinding itu atapnya ya istilahnya es getah. Getah iya. Itu getah. Jadi walaupun yang penting kita ndak ngekos, beli sendiri daripada setiap bulan mikir kos. Karuan wis walaupun 1,5 juta aku beli tak apa-apa itu. Aku tawar 1 juta ndak boleh 1,5 juta aku kasih Pak Sunoto nih ya. Jadi Bapak sudah punya rumah walaupun itu rumah liar ya. Kalau di Batam namanya ruli ya, rumah liar. Yang penting Bapak tidak kos lagi ya, sudah tidak bayar per bulan lagi. Dan agak lumayan lapang ya Pak ya. Ya ndak lapang Bu, istilahnya coba panjang kira-kira lebarnya 1,5 meter tak berapa itu lebarnya. Lebarnya? Enggak, ya sekitar 1,5 meter lah, 2 meter lah paling. Iya. Terus panjangnya ya ada lah 4 meter 5 meter ada. Tapi lebih bahagia ya daripada di kamar kos ya. Lebih bahagia. Itu Bapak menikmati jual buah itu. Bapak sudah mengatakan tadi dari 150 bisa dapat 300. Jadi dari
300 itu kan yang jelas untuk modal 150. Ah, Jadi sisa 150. Dari 150. 150 untuk kebutuhan keluarga, kan Bapak kirim ke kampung juga kan? Ya. Ada nggak Bapak sisa gitu? Ya itu tadi alhamdulillah waktu itu kita itu tadi Bu, kita kan alhamdulillah kita waktu itu malah mulai dagang buah itu tadi 2006 lah ya. Ingat saya 2006 mulai dagang buah, akhirnya kita ya namanya kata orang Jawa gemi kita. Yang di kampung juga sudah aku persiapi waktu itu walaupun sedikit-dikit masih punya tinggalan sawah lah itu. Jadi akhirnya untuk biaya anak yang di pesantren sama itu tadi sawah suruh ngelola mbahnya itu tadi nanti untuk sanggup anaknya, cucunya itu tadi untuk hidup cucunya di pesantren sama. Terus saya alhamdulillah itu tadi punya kemana ya itu tadi alhamdulillah kita kalau itu tadi waktu itu kan sebelum jadi imam kita jadi tukang muadzin, tukang bilal di masjid itu tadi. Cuma lama-lama terus akhirnya saya diangkat jadi imam. Sudah jadi imam, lama-lama akhirnya ada acara orang nikahan, kadang-kadang kita disuruh jadi imam di situ. Ada orang meninggal dan disuruh jadi imam di situ. Terus ada orang hajatan, istilahnya tingkepan, itu ya suruh mimpin acara situ. Ada orang cukur rambut, kadang-kadang kita diundang suruh mimpin acara situ. Alhamdulillah jadi kalau seandainya itu tadi di Batam ini tidak seperti kampung kan, alhamdulillah itu tadi walaupun jadi imam itu tadi walaupun kadang-kadang dapat amplop, dapat berkat. Gitu. Jadi bisa untuk tambahan penghasilan jual buah itu alhamdulillah kita nikmat istilahnya. Jadi kita itu tadi. Jadi sumber penghasilan Bapak di samping jual buah ada dapat amplop-amplop Pak ya. Tadi dari yang tadi Bapak sebutkan. Dari amplop-amplop itu saya lihat kan Bapak sekarang sudah punya rumah. Bapak ada rumah sekitar berapa Pak? Rumah kos Bapak ada berapa Pak? Insya Allah sampai sekarang ya 30 pintu ada. Alhamdulillah dari rumah sebanyak itu uang dari mana Pak? Itu tadi. Saya nggak kepikiran loh dari jual buah. Itu tadi kalau orang jual buah juga kadang-kadang kita dulu itu pernah Bu, kita jual buah itu tadi kita waktu hujan gini kan kadang-kadang orang ngupas cabai, ngupas berambang itu tadi anaknya masih kecil-kecil itu. Mak Bu buah itu Pak D Lah saya ya buah Pak D. Akhirnya waktu itu harganya satu bungkus 1.000. Aku jual 500 daripada udah sore-sore daripada dibawa pulang. Ya 500 saja masih diutang sama ibu-ibu daripada. Yang penting tak apa-apa, yang penting kalau mudah-mudahan nanti kalau ingat ikhlas sama Allah nanti ya mudah-mudahan ajalah rezeki itu tadi. Makanya kadang-kadang orang-orang itu aku kemarin punya utang berapa di 5.000 ya aku terima. Kalau ndak ingat ya wis nggak apa-apa diikhlasin. Nggak apa-apa ikhlaskan aja. Sebab itu tadi aku pikir ya mudah-mudahan nanti Allah yang daripada aku bawa pulang nanti ndak kemakan. Besok ganti buah yang baru lagi. Ya aku utang-utangkan kalau yang itu tadi baik masih ingat kalau ndak makanya kadang-kadang kita belanja buah sore itu Pak D sekarang malah kaya, sekarang malah kaya katanya orang-orang. Kaya apa? Alhamdulillah. Kita kan kawannya bawa sepeda motor, aku alhamdulillah sudah bawa mobil jadi malah hebat ya. Iya malah itu tadi alhamdulillah. Dulu kita anak-anak saya masih kecil-kecil sekarang sudah besar-besar itu tadi. Pak Noto, saya tertariknya kadang-kadang kita nggak bisa berpikir bahwa seorang penjual buah keliling bisa memiliki rumah. Bagaimana cara Bapak tuh mendapatkan sebanyak itu rumah? Apa Bapak beli langsung sekian, misal 5? Gimana? Sudah itu cara mendapatkan rumah itu, apakah Bapak ngutang di bank atau gimana? Enggak, saya istilahnya itu tadi kata ya pokoknya balik lagi saya itu memang
bilangnya orang-orang gemi. Istilahnya itu tadi, walaupun sampai sekarang ya ndak merokok kita, ya ndak minum ngopi, walaupun maaf aja, walaupun megang uang banyak itu ya ndak pingin begitu royal marung itu ndak. Pokoknya sudah dimasakkan di rumah sama keluarga menikmati. Ingat itu tadi waktu kita bujangan di pesantren kita makan sama sambal aja sudah nikmat. Walaupun ya nanti sekali-kali makan enak yo sama keluarga. Oke, mangan ndak enak sudah kerjaannya hari-hari dulu kita. Jadi kita bersyukur. Jadi itu tadi walaupun itu kumpulkan itu tadi anggaplah angklop itu tadi sebetulnya tidak banyak juga angklop aku itu tadi acara-acara tadi kadang-kadang ada yang ngasih 20 ya alhamdulillah, ada yang 50 ya ada yang sampai 500. Jadi, itu kita namanya yang diruli iya, jadi Pak, jadi cara Bapak membeli rumah itu satu-satu dulu. Disewain. Dan itu mendapat lagi agak lega, sudah terkumpul beli lagi begitu. Lagi, ya. Itu keinginan Bapak sama Ibu untuk membeli rumah. Itu rumahnya di sekitar mana aja, Pak? Rumahnya itu di sekitar Kampung Dalam aja. Perumahannya di Marina City sana ada. Marina City, Pak ya? Ada juga. Jadi ada 30. Aduh, saya nggak kebayang loh Pak, rumah sebanyak 30. Berarti penghasilan Bapak sebulan tuh lumayan Pak ya? Ya itu kalau penuh terus Pak? Enggak, ya makanya setelah corona ini sebagian ada yang kosong juga. Kadang-kadang ada yang ya kita itu tadi Bu, kita bersyukur bahwasanya kadang-kadang ya memang ada orang kos itu ada yang baik, ada yang tidak baik, kadang-kadang ada yang nunggak 3 bulan sampai 5 bulan juga. Kita yo namanya sama Bu Kaji supaya suruh pindah, tapi aku yo itu tadi siapa naluri lah kita, makanya kadang-kadang kita ngalah sama yang kos itu. Maaf aja kalau itu yang 5 bulan ini tidak usah dibayar, untuk sanggup pindah aja dikosongkan aja supaya siapa tahu nanti ada rezeki saya ini pindah ada yang masuk. Itu tadi kan bayar. Kalau nunggu Bapak itu kan janji tanggal, janji Bu tanggal, hari tanggal aja kan akhirnya saya terus kita mau marah ya ndak bisa lah kita namanya ya maaf aja dikosongkan aja ya. Ada yang mau dikosongkan, ada yang enggak mau juga. Aku mati hidup mau di sini aja loh. Mau hidup mau di sini, wong ini kan rumah saya kok mau hidup di sini itu tadi kadang-kadang ya kita ya itu tadi kita yang ngelus. Iya. Jadi sebagai bapak kos Pak ya, ya kita kadang-kadang ada senangnya, ada tidaknya, dan kadang-kadang kita ngurut dada Pak ya dengan bentuk anak-anak kos. Tapi ya kita juga nggak boleh berkeras juga ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita harus tahu juga kondisi mereka Pak ya. Ya Bapak baik sekali ya, Bapak kos yang baik ya. Ya kita makanya itu tadi kita walaupun nyewakan motor, walaupun koskan rumah itu tadi ya kita itu tadi ya kita ini termasuk bilang Ibu itu kan termasuk manisnya aja. Iya. Pahitnya itu tadi seperti tadi perjalanan pahit belum kan. Waktu kita jualan belum punya rumah itu tadi Bu, kita ya kos itu tadi, kita buka warung ayam penyet waktu itu, buka warung ayam masih itu tadi sama nyopir itu tadi, kita buka ayam penyet, apa jualan buah ya, jual buah buka ayam penyet. Ibu ini tak bukakan ayam penyet. Jual buah masih tetap jalan terus ya? Ya, malamnya buka ayam penyet, siangnya jual buah. Waduh, keliling nih pendapatannya. Terus akhirnya itu tadi jualan ayam penyet, siangnya itu gerobaknya sama peralatan komplit itu diangkat sama Satpol PP. Weh, kita bagaimana itu tadi? Habislah semuanya. Habis semuanya, beli lagi kita. Jualan lagi? Jualan lagi. Enggak kapok-kapok? Enggak, beli lagi. Terus makanya ya itu tadi. Rumah yang beli itu tadi 1,5 juta itu tadi akhirnya kebakaran. Ya ikut kebakaran juga akhirnya
Ya alhamdulillah waktu itu ya, kita di tepi itu tadi sama Pak RW, sama Pak RT, sama Bu Lurah disuruh masuk. Ada lokasi yang kebakaran tadi dibagi-bagi, istilahnya waktu itu orang 13 lah. 13 rumah dibagi sedikit-sedikit, istilahnya akhirnya ya itu tadi aku alhamdulillah kita ya alhamdulillah mulai dulu itu termasuk ya sama tokoh masyarakat teman itu akrab. Jual buah tetap terus Pak ya, walaupun apa terjadi. Tadi saya lihat Bapak ada bilang sewain motor. Ya. Itu Bapak sewain motor juga? Iya, sewa motor juga. Itu kok ada kepikiran sewa motor Pak? Apa kok Bapak berani gitu sewa motor? Motor itu kalau disewakan kan tentu dibawa kan? Nggak takut motor itu dibawa lari, sedangkan motor diam di tempat di parkiran aja bisa dicuri kan Pak? Ini kita kasih orang untuk dibawa. Ya itu tadi memang risiko itu tadi kita pasti ada. Ya ada juga yang disewa orang hilang kita namanya sudah hilang. Ya bagaimana itu mau nuntut ya nanti aku kembali kata kredit lah Pak D. Ya akhirnya ya kabur juga yang orangnya ya kita wis ngeles dada ya mudah-mudahan Allah yang Bapak motornya beli baru atau beli sama siapa? Second. Beli second-secondan itu aja. Oh gitu ya. Dari siapa second itu? Ya dari kawan-kawan gitu aja. Mau jual motor berapa harganya? Ya 3 juta. Mungkin yang kepepet ya Pak ya. Iya istilahnya. Bapak juga membantu mereka Pak ya. Jadi perlahan-lahan kehidupan Bapak mulai membaik Pak ya. Ada rumah-rumah yang disewain. Ada sewain motor, sudah punya rumah sendiri yang dikasih Pak RW. Bapak bangun. Bangun di situ Pak ya. Kemudian ada usaha lain tak selain itu sekarang ini? Ya alhamdulillah saat ini sudah ada juga itu tadi air galon ulang itu ya. Depot air minum. Ada depot air minum. Saya tanya nih, depot air minum itu kan daerah Bapak itu kan sekitarnya sudah ada Pak ya. Kok Bapak berani buka ya? Itu waktu itu belum ada. Waktu itu enggak di daerah seberang-seberangnya. Kan ada kan Pak? Ada dari Happy Garden ada, dari Kampung Nelayan ada, dari Tanjung Ngamang ada, dari Sungai Panas. Jadi diserbu dari luar itu tadi. Terusnya saya nemui sama orang yang perakit itu tadi air minum galon itu tadi. Lah itu bagaimana saya ini termasuk saingannya kan sudah ketat lah, sudah orang-orang itu sudah nyerbu kita. Kalau seandainya usaha kita yang ndak bagus kita otomatis itu tadi kita pasti kalah sama orang yang jauh-jauh itu tadi. Terus akhirnya lah Pak D berani kalau yang itu tadi yang enak rasanya tapi harganya mahal. Ya kalau yang biasa-biasa itu berapa? Kalau seperti Happy Garden itu 30 juta. Di Kampung Nelayan saya yang rakit juga 30 juta. Dari Happy Garden saya yang rakit juga. Dari Tanjung Mang saya yang rakit juga. Orang itu kan Pak tukangnya itu. Terus akhirnya itu rata-rata 35 juta. Dan Pak D berani 60 atau 50 aku lebih enak daripada orang itu. Berani saya. Akhirnya ya. Jadi Bapak buka depot air minum. Waktu Bapak buka depot air minum itu Bapak kan cari karyawan kan? Cari karyawan. Bapak merasa yakin? Padahal kan sebelum Bapak buka kan mereka yang di sekitar situ kan sudah punya langganan kan dari tempat lain. Gimana cara Bapak memasarinnya dan menawarkan depot yang masih baru gitu? Gini, waktu itu kan aku nawari ke warung-warung itu tadi. Aku titip Bu sudah kenal semua kan di kampung dalam itu termasuk 7 RT. Sudah kenal semua. Warung-warung banyak yang kenal. Jadi tadi aku nawarin gini. Lah ini sudah ada Pak D dari Kampung Nelayan. Ini ada dari Sungai Panas, ada yang dari Happy Garden, Tanjung Mang kemudian. Tapi maaf aja ya nanti kalau ada acara-acara manggil orang itu ya jangan gitulah Pak D, karena aku ya bercanda juga kan.
Sebab kalau ada acara-acara di masyarakat itu tadi aku bilang kan manggil saya. Ada acara mau doa pernikahan, ada doa selamatan, doa itu kan manggil saya. Terus akhirnya saya nawarkan itu ya, 5 lah Pak D, dari Tanjung Umang 5, dari Pak D 5. Ya ganti warung lagi itu terus. Jadi jawabnya sudah langganan dari sana. Jadi nanti ya aku titip lah nanti itu tadi kalau ada acara kan ya manggil saya lah, enggak mau aku titipin besok kalau ada acara aku enggak mau bantulah aku. Jadi lama-lama dikenal. Sekarang per hari Pak ya, air galon Bapak itu berapa Pak rata-rata per hari? Rata-rata 150. 150 harga? Harga kalau warung itu tadi 4.000, kalau rumah-rumah 5.000. Aduh, jadi lumayan Pak ya. Kalau 5.000, kalau 150 sudah berapa itu? Sudah 500, 150, 750 Pak ya. Itu lumayan sekali per hari loh Pak. Itu iya, tapi kan itu tadi manisnya. Pahitnya apa Pak? Kan nggak ada pahitnya, kan kita menjual. Yang ngantar itu tadi per galon itu tadi yang ngantar jumut itu tadi 1.300. Nah, terus yang isi itu tadi 500. Bersihnya? Tutupnya 500, tisunya. Terus airnya di situ kan air koperasi Bu, belum ATB asli. Jadi kita bayarnya air mahal. Tadi kita sepenting ya itu tadilah. Kita makanya banyak usaha itu tadi sedikit-sedikit, lama-lama kata orang Jawa kan menjadi bukit dari usaha dikit-dikit itu tadi. Tapi Bapak tetap jual buah ya? Ya itu waktu tadi. Buka galon tetap jual buah juga kan? Tetap jual buah ya. Aduh, gimana ya? Berarti dari hasil jual buah Bapak bisa beli rumah dan sekarang menjadi 30, bisa sewain motor. Sudah itu bisa buka depot air galon. Bapak sudah daftar haji Pak ya, sudah naik haji tahun 2014 Pak ya. 2014 makanya itu tadi Bu kita. Alhamdulillah waktu ya masih agak pahit-pahit juga kemarin itu tadi, makanya 2006 mulai jual buah, 2008 mulai dalam hati pengen ibadah haji. Itu tadi akhirnya ya alhamdulillah kita itu tadi kumpul dikit-dikit dari amplop kita itu tadi dari jual buah kita kumpulkan. Jadi saya bisa melihat bahwa dari jual buah aja Bapak bisa mengumpulkan uang ditambah dengan amplop yang Bapak dapat. Amplop itu pun semuanya itu adalah kerjaan yang menuju ke Allah ya Pak ya. Jadi semua pekerjaan Bapak itu diridhoi Allah. Walaupun Bapak mengalami kebakaran, mengalami pasang surut, jual disewain rumah banyak yang ada yang nggak bayar, ada yang nunggak, kemudian sewain motor, pernah motor dicuri, jual isi galon juga ada juga masalah-masalahnya Pak ya. Jadi gini Pak, kesimpulannya nih Pak Noto ini berangkat dari Jawa berniat untuk bekerja. Dari bekerja itulah Bapak mendapatkan uang. Bapak sudah melakoni pekerjaan yang berat Pak ya. Pertama supir nggak berat lah, tapi agak jelimet gitu Pak ya. Kemudian jadi kuli bangunan. Kemudian jual buah inilah rezeki Bapak mulai kelihatan. Dan saya sangat bangga sekali, sangat resep Bapak itu walaupun jual buah kemana pergi, waktu sholat itu Bapak tetap berhenti jual Pak ya. Bapak langsung ke masjid gitu Pak ya, dimanapun Bapak berada gitu Pak ya, Bapak cari masjid untuk sholat Pak ya. Ya kita waktu itu pernah mau masuk di kantor Poltabes itu kan, kita waktu itu mau sholat luhur. Jadi kita sama pos yang jaga pos itu, enggak boleh masuk Pak D kan. Saya maaf aja mau jamaah sholat, ini kan waktunya jamaah sholat. Mau sholat Pak D ya. Akhirnya saya dibolehkan masuk. Waktu itu kan namanya kita ya bilang enggak sopan namanya sama kantor polisi kan namanya kita ya permisi sama maaf kalau mau sholat ya enggak bisa ditunda. Akhirnya ya Pak polisinya, iya Pak D boleh. Akhirnya lama-lama itu tadi
kita hampir setiap hari waktunya mau jatuh sholat luhur pasti sudah mau masuk situ. Pertama jualan juga di situ, nanti habis sholat jamaah itu tadi barang kita ya laku. Kedua kalinya terus akhirnya lama-lama ya ada yang azan, tak ada yang imami. Akhirnya lama-lama sama orang itu didorong saya suruh imam. Makanya akhirnya saya walaupun masuk di Poltabes itu akhirnya orang-orang, walaupun sama sekarang itu kalau polisi nyegat saya itu tadi kadang-kadang, oh Pak D, sudah ya hati-hati Pak D ya. Jadi sekarang Bapak sudah maksudnya sudah bahagia lah Pak ya dengan apa yang Bapak capai Pak ya. Jerih payah Bapak itu sudah terbayar gitu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Pak gini Pak, Bapak sudah punya banyak rumah di Marina sana, di dekat Baloi juga Pak ya. Punya depot air minum isi ulang, punya rental motor. Saya lihat apakah Bapak nggak ada keinginan untuk mencari rumah yang besar untuk Bapak tempatin yang maksudnya ya di situ enak juga sih, cuma kenapa Bapak masih bertahan tinggal di situ gitu, tidak pingin ke tempat yang lebih nyaman, yang besar lah gitu. Saya dulu juga pernah ditawari suruh di tempat di rumah Marina City sana. Ya sana semasuk itu tadi nanti di sana ya disuruh jadi imam juga. Cuma kita kan itu tadi sudah di situ sudah kita nyaman. Pertama sama tokoh masyarakat sudah sama masyarakatnya sama tokohnya. Terus di situ walaupun itu tadi anggaplah katanya diruli, walaupun seperti itu tadi imam-imam biasanya kan ditempati di spesiali di tempat masjid, saya ndak, aku di rumahku. Baik. Walaupun ruli aku di rumahku sendiri. Jadi makanya kadang-kadang kita alhamdulillah wes enjoy santai. Iya, betul. Jadi saya sangat-sangat terharu Pak ya, bahwa gigih yang Bapak lakukan itu ada hasilnya, dan sekarang Bapak tinggal menikmati Pak ya. Kalau Bapak tidak mau jual buah lagi pun Bapak sudah dapat penghasilan tiap bulan ini. Tapi Bapak tetap bekerja ya Pak ya, nggak enak. Iya, sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan Pak ya. Semua itu sudah tercukupi sekarang. Kadang ya inilah jalan yang Bapak lakukan itu dibarengi dengan ibaratnya Bapak dunia ya, tapi akhirat Bapak nggak lupa. Itu jadi kita berbarengan gitu Pak ya, antara dunia dan akhirat. Dan semua yang Bapak lakukan itu dengan secara ikhlas, tanpa ada dipendam rasa kesal, malu atau apa gitu Pak ya. Baiklah, sekarang saya rasa semua kisah Bapak Noto yang merantau dari Jawa tanpa modal dan sekarang sudah mempunyai segalanya. Ya sangat-sangat terinspirasi sekali Pak ya, bahwa kalau ingin sesuatu, ingin maju itu kita tidak boleh malu. Kita tidak boleh malas. Apa yang di mata kita itu kira-kira menghasilkan uang bisa kita lakukan gitu Pak ya. Katanya itu tadi yang penting, katanya orang-orang bilang yang penting halal. Yang penting halal dan doa ya Pak ya, doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Pak, saya rasa kisah Bapak ini sangat menarik. Jadi walaupun Bapak sudah mendapatkan segalanya, Bapak tidak ada kepikiran untuk menikmati yang lebih seperti orang-orang. Bapak tetap yang penting rumah yang Bapak tempatin sekarang dekat masjid. Bapak bisa mendekatkan diri lebih banyak kepada Allah gitu Pak ya. Waduh, saya sangat senang sekali mendengarnya, sangat terharu gitu. Baiklah, jadi terima kasih sekali Pak sudah menceritakan segala perjuangan Bapak, bagaimana Bapak bisa mencari nafkah sampai akhir sekarang ini. Dan semua itu hasil jerih payah sendiri ya Pak ya. Saya rasa cukup sekian Pak ya. Baiklah pemirsa, hari ini kita sangat senang sekali mendengar kisah seorang Bapak Noto dari Jawa merantau ke Pulau Batam dengan tidak membawa modal sama sekali, tetapi sekarang beliau sudah mempunyai 30 rumah sewa dan beliau juga mempunyai motor untuk disewa-sewakan dan beliau juga mempunyai depot isi ulang.
dan juga beliau sudah bisa berangkat haji, bahkan beliau juga ingin umroh tapi karena tidak bisa itu tidak bisa dilakukan. Jadi segala jerih payah beliau itu terbayarkan sudah. Dan di samping itu yang saya salutkan sekali, beliau tetap mendekatkan diri pada Allah dan beliau tidak pernah melupakan apa yang beliau dapatkan. Jadi keikhlasan dan keikhlasan diri yang beliau lakukan itu adalah hasil dari jerih payah beliau sendiri. Demikianlah pemirsa, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.